Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk pejuang nurse. Pada sesi kedua ini, saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bagaimana menentukan luaran keperawatan dan intervensi keperawatan dengan menggunakan SLKI dan SIKI. Siapin bukunya ya untuk pembahasan hari ini. Yuk kita lanjut. Setelah menyimak materi hari ini, diharapkan teman-teman mampu memahami bagaimana cara merumuskan diagnosis keperawatan menggunakan SDKI. Kemudian nanti di video kedua juga diharapkan teman-teman mampu bagaimana menentukan luaran menggunakan SLKI dan juga memahami bagaimana cara menentukan intervensi keperawatan menggunakan SIKI. Baik, langsung saja kita akan bahas terkait dengan bagaimana menggunakan standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI dalam membuat luaran keperawatan. Kalau teman-teman belum menyimak video tentang membuat diagnosis atau menegakkan diagnosis keperawatan dengan SDKI, cek video sebelumnya ya. Outcome atau dulu kita sering sebut tujuan. Saat ini kita kenal dengan luaran keperawatan merupakan aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur meliputi kondisi, perilaku, atau persepsi pasien, keluarga, maupun komunitas sebagai respons terhadap intervensi keperawatan. Luaran juga merupakan menunjukkan status diagnosis keperawatan setelah dilakukan intervensi keperawatan. Kita tahu juga bahwa luaran merupakan hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri atas indikator-indikator atau kriteria-kriteria hasil pemulihan masalah. Jadi, kalau dulu juga kita sebutkan kriteria hasil ya. Tujuan dari penyusunan luaran keperawatan ini yang pertama adalah sebagai acuan penentuan luaran atau outcome keperawatan. Jadi kita ingin pasien ini mencapai apa gitu ya dalam memberikan intervensi. Kemudian juga untuk mengarahkan intervensi keperawatan. Jadi untuk mencapai hal tersebut maka kita perlu melakukan apa gitu berdasarkan luaran yang ingin kita capai. Kemudian juga meningkatkan efektivitas asuhan keperawatan karena kita punya tujuan yang sudah pasti, sudah jelas gitu sehingga pemberian asuhan keperawatannya efektif. Kemudian juga untuk mengukur pencapaian keberhasilan ya atau evaluasi intervensi keperawatan. Kemudian juga meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Dalam menetapkan luaran keperawatan juga tentunya harus menggunakan prinsip-prinsip tertentu yaitu SMART yang terdiri dari specific, measurable, attainable, realistic, dan time. Jadi kita memperhatikan 5 prinsip ini, dimana spesifik artinya luaran harus jelas, kemudian measurable dapat diukur, kemudian juga attainable atau dapat dicapai, kemudian realistis dan berbatas waktu. Jika kita melihat standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI, maka terdapat komponen dalam luaran keperawatan yang terdiri dari label, kemudian ekspektasi, dan juga kriteria hasil. Label ini merupakan nama luaran keperawatan berupa kata-kata kunci informasi luaran. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian ekspektasi yaitu penilaian terhadap hasil yang diharapkan, apakah ia meningkat, menurun, atau membaik. Sedangkan kriteria hasil merupakan kriteria pasien yang dapat diamati dan diukur. Ini tentunya memegang prinsip yang tadi SMART ya.
Kemudian kriteria hasil juga dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi. Pada kriteria hasil ini kita bisa menggunakan skor dari 1 sampai 3 pada pendokumentasian dengan menggunakan komputer. Namun untuk pendokumentasian yang sifatnya manual, belum menggunakan komputer, kita bisa tetap memasukkan nilai-nilai atau ukuran-ukuran yang ingin dicapai dari satu luaran. Misalnya untuk tekanan darah kita ingin mencapai dalam rentang normal yaitu 120/80 mmHg misalnya. Nah, di sini kita berbicara tentang label dan ekspektasi. Untuk di sini labelnya contohnya bersihan jalan nafas, kemudian curah jantung, status kenyamanan, tingkat ansietas, dan seterusnya ya. Sedangkan ekspektasi adalah harapan yang kita tuliskan dalam luaran keperawatan berupa apakah diharapkan meningkat, menurun, atau membaik. Nah, untuk bersihan jalan nafas, curah jantung, status kenyamanan, ini ekspektasinya adalah meningkat, sedangkan untuk tingkat ansietas, perdarahan, atau sejenisnya itu diharapkan menurun. Kemudian ada juga ekspektasi yang diharapkan membaik, misalnya pada eliminasi fekal dan juga fungsi seksual. Merupakan tampilan dari SLKI. Bisa sambil teman-teman membuka buku SLKI-nya. Di sini kita lihat ada label luaran, kemudian juga ada definisinya, bisa kita baca ya. Kemudian juga ada ekspektasinya tertulis apakah label dari luaran ini ekspektasinya meningkat atau menurun misalnya gitu ya. Kemudian di sini terdapat juga daftar dari kriteria hasil berdasarkan label tersebut. Nah, di sini ada tulisan apakah kriteria hasilnya nanti menurun, tetap, atau meningkat. Kemudian juga ada penomoran. Ini tadi kita bahas untuk penomoran ini kita gunakan jika dokumentasi berbasis komputer. Teman-teman bisa membuka buku SLKI untuk melihat kembali kira-kira masing-masing ekspektasi tersebut untuk setiap diagnosis apakah membaik, meningkat, atau menurun. Kemudian untuk contoh penulisannya dengan mencantumkan 3 komponen luaran keperawatan tadi, yaitu ada label, kemudian ekspektasi dan juga kriteria hasil. Ini kita lihat misalnya di sini contohnya setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil, batuknya efektif, kemudian produksi sputumnya menurun, menginya menurun, dan frekuensi napasnya dalam batas normal yaitu 12 sampai 20 kali per menit. Nah, di sini bersihan jalan nafas merupakan label, kemudian meningkat adalah ekspektasi yang diharapkan, kemudian kriteria hasilnya yang disebutkan dalam 4 poin ini. Ya, nah ini tidak menggunakan komputerisasi sehingga kita tuliskan misalnya frekuensi napasnya 12 sampai 20 kali per menit yang diharapkan. Kemudian juga menginya menurun, produksi sputum menurun. Kita latihan lagi, coba untuk membuka SLKI pada tingkat nyeri. Kita lihat setelah dilakukan intervensi selama 1 jam, tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, kira-kira apa saja yang sesuai. Di sini labelnya adalah tingkat nyeri, kemudian ekspektasinya menurun dan kriteria hasilnya bisa kita masukkan misalnya ya sesuai dengan yang kita harapkan adalah keluhan nyeri menurun, kemudian meringis menurun, frekuensi nadi 60 sampai 100 kali per menit dan fokusnya membaik. Satu lagi contoh, kita lihat di luaran untuk eliminasi urin.
Di sini label luarannya adalah eliminasi urin, kemudian ekspektasinya membaik dengan kriteria hasil kira-kira apa yang sesuai dengan kondisi pasien dan kita harapkan ini teratasi. Untuk penentuan jamnya sendiri ini berdasarkan dengan clinical judgment perawat ya, kira-kira untuk kondisi ini misalnya eliminasi urin bisa diatasi dalam waktu berapa lama gitu ya. Di sini kita lihat kriteria hasilnya, misalnya sensasi berkemih diharapkan meningkat, kemudian urin menetesnya diharapkan menurun, kemudian mengompol menurun. Ya, teman-teman, bagaimana? Mudah-mudahan bisa lebih paham dalam membuat luaran keperawatan. Setelah menyimak bagaimana menegakkan diagnosis keperawatan menggunakan SDKI, kemudian juga menetapkan luaran keperawatan menggunakan SLKI, berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana menetapkan intervensi keperawatan menggunakan SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, kita ingat kembali bahwa pada klasifikasi intervensi keperawatan juga dibagi berdasarkan kategori dan subkategori. Ada 5 kategori dengan 14 subkategori. Untuk komponen intervensi keperawatan sendiri terdiri dari label, definisi, dan tindakan. Label merupakan nama dari intervensi yang merupakan kata kunci untuk memperoleh informasi tentang intervensi tersebut. Sedangkan definisi ini merupakan makna dari label intervensi berupa perilaku yang dilakukan oleh perawat. Tindakan merupakan rangkaian aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatannya. Jadi ada label bisa kita tuliskan atau judulnya, kemudian tindakan apa saja yang akan dilakukan. Di buku SDKI bagian belakang kita bisa melihat rekomendasi intervensi berdasarkan diagnosis. Misalnya di sini kita lihat ada bersihan jalan nafas tidak efektif, diagnosis keperawatannya. Kemudian kira-kira intervensi yang bisa kita berikan apa? Terbagi menjadi intervensi utama atau intervensi pendukung. Misalnya kita untuk mengatasi bersihan jalan nafas tidak efektif akan memberikan manajemen jalan nafas misalnya, atau 2 intervensi mengkolaborasikan antara intervensi manajemen jalan nafas dengan fisioterapi dada misalnya, seperti itu. Nah, kita bisa coba buka teman-teman untuk buku SDKI-nya, kita lihat bersama-sama. Di sini contohnya untuk intervensi manajemen jalan nafas, kita bisa lihat ada labelnya yaitu manajemen jalan nafas dan tindakannya yang terdiri dari observasi, terapeutik, edukasi dan juga kolaborasi. Kita bisa memilih juga tindakan mana yang sesuai untuk diberikan kepada pasien atau kita rencanakan untuk diberikan kepada pasien. Mulai dari tindakan yang sifatnya observasi, terapeutik, edukasi, maupun kolaborasi. Sebelum menuliskan intervensi ini, kita juga bisa membaca definisi terlebih dahulu untuk memastikan apakah intervensi akan diberikan ini sesuai dengan kebutuhan pasien atau tidak. Bagaimana teman-teman? Semoga sudah lebih jelas ya tentang cara untuk menggunakan SIKI maupun SLKI. Teman-teman bisa langsung coba untuk mengaplikasikan penggunaan SLKI maupun SIKI dengan kasus yang dihadapi oleh teman-teman atau dikelola oleh teman-teman. Berikut ini referensi yang menjadi acuan dalam membuat materi hari ini. Teman-teman juga bisa mengeksplor lebih dalam lagi, mencari tahu lebih dalam lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menyaksikan. Jika dirasakan channel ini bermanfaat dan menambah informasi untuk kalian, silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.